Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Selesai. Selanjutnya, untuk materi hari ini, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ciri makhluk hidup. Kita akan melanjutkan ciri-ciri makhluk hidup dan sikap bersyukur. Baiklah, untuk kita memulai pelajaran hari ini. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami ciri-ciri makhluk hidup, siswa dapat menyebutkan sifat bersyukur. Nah, minggu lalu atau pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan melanjutkan ciri-ciri makhluk hidup. Di sini yang akan kita bahas adalah ciri-ciri makhluk hidup. Itu salah satunya adalah membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Semua makhluk hidup juga membutuhkan makan dan minum untuk tumbuh. Kita contohkan di sini yang pertama pada manusia. Pada manusia, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bergizi dan seimbang agar tubuh mendapat energi untuk beraktivitas seharian. Pada hewan juga membutuhkan makan dan minum. Dan selanjutnya, makhluk hidup tumbuhan juga membutuhkan makan dan minum. Pada tumbuhan mendapatkan makanannya dari air yang kita siram. Contohnya di sini ada gambar salah seorang ibu menyiram tumbuhan, dan juga oksigen dan cahaya matahari. Jadi tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Jadi di sini semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makan dan minum. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan semua mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya ukuran tubuhnya bertambah. Bisa dari bentuk, badan, dan tinggi. Kita contohkan pada manusia. Manusia ketika baru lahir itu disebut balita dan akan tumbuh menjadi kanak-kanak dan selanjutnya menjadi remaja. Ketika itu selanjutnya akan berumur 20 tahun, 40 tahun, 65 tahun, dan 70 tahun atau bisa disebut lansia. Itu yang umurnya panjang. Dan selanjutnya pada hewan. Pada hewan di sini kita contohkan pada ayam. Ayam mulanya itu adalah telur ayam dan menetas atau mengalami pertumbuhan menjadi anak ayam. Selanjutnya menjadi pertumbuhannya ayam muda dan mengalami pertumbuhan lagi menjadi ayam dewasa. Disebut ayam dewasa. Dan selanjutnya pada tumbuhan. Tumbuhan di sini kita contohkan tumbuhan yang dari biji. Pertama dia ada biji dan mengalami pertumbuhan. Lama-lama pertumbuhan akan membentuk akar dan tumbuh satu daun mulanya dan selanjutnya akan banyak daun. Nah, itu mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, salah satu ciri makhluk hidup yang terakhir yang akan kita pelajari di sini adalah makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Dari gambar bisa kita lihat pada manusia akan peka terhadap rangsangan ketika kita akan melihat sinar matahari yang menyilaukan atau benda yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata kita. Nah, ini pergerakan yang seperti ini disebut dengan peka terhadap rangsangan. Itu pada manusia. Selanjutnya pada tumbuhan, kita contohkan tumbuhan putri malu. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Dan selanjutnya contoh pada makhluk hidup hewan.
Hewan kaki 1000 akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, jadi ciri makhluk hidup itu juga peka terhadap rangsangan. Nah, di sini kita sudah membahas. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Selanjutnya, tugas untuk Ananda semua, mohon dikerjakan nomor 1 sampai 5 di buku tematik dan dikumpulkan kepada Ustadz dan Ustazahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.